Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan pada minggu kemarin. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah materi pemantapan, mengulang kembali materi yang sudah saya sampaikan pada minggu kemarin, yaitu bab turunan parsial. Di buku saya silahkan dibuka di bab 5 ya, turunan parsial. Silakan dibuka. Kemudian juga jangan lupa, karena ini merupakan kuliah matematika, maka Anda harus menyiapkan materi penunjang, ya, buku tulis dan sebagainya. Ya. Nah, kita mulai ya. Kita akan mengulas kembali mengenai turunan parsial. Ya, turunan parsial. Kita ulang kembali sampai nanti dengan penerapan turunan parsial dalam bidang ekonomi. Ya. Yang pertama, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah pengertian dasar dari turunan parsial. Turunan parsial ini kita sebut juga dengan fungsi majemuk. Agak berbeda dengan bahasan kita pada materi sebelumnya, yaitu fungsi sederhana. Fungsi majemuk itu adalah sebuah persamaan yang memiliki lebih dari satu variabel bebas. Nah, yang dimaksud dengan turunan parsial apa? Misalnya kita mempunyai sebuah fungsi, katakanlah fungsi Z. Ya. Misalnya ini, fungsi Z ini memiliki dua variabel bebas, yaitu X dan Y. Sehingga kalau kita tulis Z sama dengan, jadi kalau saya tulis Z sama dengan fungsi dari X dan Y. Jika Z diturunkan terhadap X, maka variabel Y-nya dianggap konstan. Atau sebaliknya, jika kita turunkan Z untuk Y, maka X-nya dianggap konstan. Nah, derivatif yang demikian ini disebut dengan derivatif parsial atau turunan parsial. Jadi kalau saya mempunyai fungsi ini, Z sama dengan fungsi XY, maka ini bisa kita turunkan. Yang pertama, turunan parsial fungsi Z untuk X. Notasinya bukan D, tapi do. Ya. Ini notasi do. Ya. Atau cukup kita tulis dengan Fx. Ya. Atau yang kedua, kita bisa menurunkan untuk Y-nya. Atau Fy. Ya. Ini kita sebut dengan turunan parsial pertama. Kalau misalnya kita mencari turunan parsial keduanya, do kuadrat Z untuk X atau Fxx, ya, ini juga demikian. Do kuadrat Z untuk Y-nya atau Fy, ini Y kuadrat. Ya. Ini turunan parsial pertama, ini turunan parsial kedua. Atau kita bisa mencari turunan parsial campurannya. Ya, ini kita turunkan dari turunan pertamanya. Jadi kita cari turunan pertama parsial untuk X terhadap Y-nya. D kuadrat Z, X terhadap Y, atau Fxy. Yang ini juga demikian, turunan parsial campurannya. Y terhadap X atau Fyx. Nanti kita buat dalam sebuah contoh. Jadi sekali lagi ini ya, ini turunan parsial pertama, ini turunan parsial keduanya, ini kita sebut dengan turunan parsial campuran. Yang kita peroleh dari turunan pertama, kita turunkan untuk Y-nya. Atau yang kedua, kita turunkan untuk X-nya. Ya, ini pengertian dasarnya. Apa beda dengan turunan sederhana? Bedanya dalam hal grafik. Kalau persamaannya itu memiliki dua variabel bebas, maka grafiknya adalah grafik 3 dimensi. Ya. 3 salib sumbu. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z-nya. Nanti untuk memudahkan imajinasi Anda bisa menggunakan Graver Free. Ya, aplikasi yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya.
Ya, saya berikan contoh misalnya ini ya. Ini katakanlah, saya mempunyai fungsi Z sama dengan 4x pangkat 3, 8x kuadrat, dan seterusnya. Kita ingin mencari turunan parsial fungsi Z-nya untuk X dan untuk Y-nya. Jadi kalau kita cari, misalnya yang pertama, kita cari untuk X-nya, turunan parsial fungsi Z untuk X-nya. Jadi hanya kita turunkan yang memiliki variabel X saja. Ini misalnya ada variabel X-nya, maka bisa kita turunkan menjadi berapa? 12x kuadrat plus, ini ada variabel X-nya, berarti 16x kali Y. Ini tetap, ya, Y kuadrat. Ini karena tidak ada variabel X-nya, turunannya sama dengan 0. Ini turunan pertamanya. Kalau kita cari turunan keduanya, D kuadrat Z untuk X kuadrat sama dengan, kita cari dari sini, 24x plus 16 kali Y kuadrat. Jadi turunannya X itu sama dengan 1, dikalikan dengan Y kuadrat tetap. Ya. Sekarang kita cari turunan parsial campurannya. 2 kuadrat Z X terhadap Y. Ini dari turunan pertamanya. Jadi ini kita turunkan untuk Y-nya. Karena ini tidak ada variabel Y-nya, turunnya sama dengan 0. Ini ada variabel Y-nya, berarti sama dengan 2 kali 16, 32x kali Z. Ya, yang memiliki variabel Y. Nah, sekarang kita turunkan untuk Y-nya. Dari sini, ini tidak ada variabel Y, sama dengan 0. Ini ada variabel Y-nya, berarti 16x kuadrat kali Y plus 12Y. Turunan keduanya, Y kuadrat sama dengan berapa? Ini turunannya sama dengan 1, berarti 16 kali X kuadrat plus 12. Jadi prinsip kerjanya sama seperti halnya kita mencari turunan fungsi pada persamaan sederhana. Ya, kembalikan lagi sini. Sekarang turunan parsial campurannya D kuadrat Z untuk Y terhadap X. Jadi dari variabel turunan pertamanya, dari sini. Kita turunkan untuk X-nya. Ini ada variabel X-nya sama dengan 32X kali Y. Ya, ini hasilnya. Anda perhatikan, untuk turunan parsial campuran, ini hasilnya selalu sama. Ya, ini hasilnya sama. Artinya apa? Kuadrat ZX untuk Y itu sama dengan kuadrat Z Y untuk X. Ini sama. Ya, turunan parsial campurannya. Dah. Itu ya, nanti Anda lihat di buku saya. Nah, ini contoh yang sederhana. Jadi konsep dasarnya harus Anda pahami terlebih dahulu. Nah, sekarang yang berikutnya adalah fungsi maksimum dan minimum untuk persamaan majemuk. Jadi turunan parsial itu dapat digunakan untuk menentukan nilai ekstrim atau optimum, yaitu nilai maksimum dan minimum dari fungsi majemuk. Syarat untuk memperoleh nilai maksimum atau nilai minimum itu ada dua. Ya. Ada dua syarat yang dipenuhi. Di buku saya itu yang buku baru itu ada di halaman berapa? Kalau di buku yang baru itu ada di halaman 207 yang baru, yang cetakan terbaru. Ya, silakan nanti dilihat. Jadi akan mencapai nilai ekstrimnya itu dengan syarat. Ada dua syarat yang dipenuhi.
Ya, syaratnya, ini syaratnya ya. Yang pertama, ini syarat yang diperlukan, necessary condition-nya, itu turunan fungsi Z untuk X-nya harus sama dengan 0. Dan turunan fungsi Z untuk Y-nya juga harus sama dengan 0. Ya, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang mencukupi, sufficient condition-nya, fungsinya akan mencapai nilai ekstrim maksimum jika turunan kedua fungsinya untuk X lebih kecil daripada 0 dan turunan kedua fungsinya untuk Y-nya juga lebih kecil daripada 0. Kemudian minimum jika turunan kedua fungsinya untuk X, Z ini ya, lebih besar daripada 0 dan kuadrat Z untuk Y-nya juga lebih besar daripada 0. Dah, diingat ini aja. Ini untuk menentukan nilai ekstrim dari sebuah fungsi majmuk yang memiliki dua variabel bebas. Kalau dalam bahasan kita sebelumnya, menentukan nilai ekstrim untuk satu variabel, ya variabel bebas misalnya, saya mempunyai fungsi katakanlah Y sama dengan fungsi dari X yang kemarin. Untuk menentukan nilai ekstrimnya itu ada dua. Yang pertama, turunan fungsi untuk X-nya sama dengan 0, dy dx-nya. Kemudian sama sebenarnya ini ya. Kalau turunan keduanya lebih kecil daripada 0, nilai ekstrimnya akan maksimum. Ya, sebaliknya kalau lebih besar daripada 0, nilai ekstrimnya akan minimum. Dan sama seperti ini. Hanya sekali bedanya, ini adalah fungsi sederhana, kalau yang ini adalah fungsi majmuk. Ya, fungsi majmuk. Nih. Ya, saya ulang lagi ya. Syarat yang diperlukan, necessary condition-nya untuk menentukan nilai ekstrim dari sebuah fungsi majmuk, itu turunan pertama untuk X dan Y-nya harus sama dengan 0. Kemudian fungsinya akan maksimum jika turunan kedua untuk X-nya lebih kecil daripada 0, untuk Y-nya juga lebih kecil daripada 0. Minimum jika turunan kedua untuk X-nya lebih kecil daripada 0, untuk Y-nya juga lebih besar daripada 0. Contoh misalnya, nih ya. Kita diminta untuk menentukan harga ekstrim dari fungsi ini. Kemudian selidiki apakah nilai ekstrimnya atau harga ekstrimnya itu maksimum atau minimum. Ya. Jadi kalau kita selesaikan, syaratnya apa? Syarat nilai ekstrim atau harga ekstrim itu yang pertama, turunan parsial fungsi Z untuk X-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita turunkan berapa? Berarti 4X plus 40 sama dengan 0. Ya, 4X sama dengan min 40, X-nya sama dengan min 10 untuk X-nya. Ya, kemudian yang kedua, sekarang kita turunkan untuk Y-nya sama dengan 0. Kalau kita turunkan berapa? Berarti 12Y sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi ada dua nilainya, X-nya min 10, Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kalau ketemu nilai X dan Y-nya itu kita mencari nilai ekstrimnya. Anda masukkan ke persamaannya. Z sama dengan 2 kali min 10 kuadrat plus 6 kali 0 kuadrat plus 40 kali min 10. Ya, berarti Z-nya
Kalau dicari berapa? Setnya misalnya ketemunya minus 200 katakanlah. Sudah. Sekarang kita cek apakah nilai set 200, minus 200 itu merupakan nilai yang maksimum atau minimum. Ya. Kita lihat pada turunan keduanya. Ya. Kita cek. Turunan pertama fungsinya, kita lihat untuk X-nya dulu. Kuadrat set untuk X kuadrat. Dari sini ya. Berarti sama dengan berapa? 4. 4 ini lebih kecil daripada 0, lebih besar daripada 0. Ya. Lebih besar. Kemudian untuk Y-nya. Ini 12, lebih besar daripada 0. Ya. Sehingga kesimpulannya apa? Karena ya, kuadrat set untuk X lebih besar daripada 0 dan Y-nya lebih besar daripada 0, maka setnya minimum sama dengan min 200. Ya. Ya. Jadi fungsinya itu akan berada pada posisi minimum ya pada nilai setnya 200 atau misalnya pada titik kali tertentu ya. Titiknya berapa? Titiknya X-nya itu min 10, setnya min 200, kemudian Y-nya 0. Jadi ini kombinasi titiknya. Ada 3 salib sumbu ya. Sumbu X, sumbu Z, sumbu Y. Ya. Ini untuk menentukan nilai ekstrim dari fungsi majemuk. Jadi yang perlu diingat sekali lagi, 2 syarat ini. Turunan parsial pertama untuk X dan Y-nya harus lebih sama dengan 0. Kemudian untuk mengecek maksimum atau minimum, kita lihat pada turunan parsial keduanya. Kalau turunan parsial keduanya lebih kecil daripada 0, fungsinya akan maksimum atau sebaliknya. Ya. Udah. Nih, ini mengulang kembali ya. Nah, sekarang turunan parsial itu digunakan untuk apa? Yang pertama, ini yang tambahan dari materi minggu kemarin. Yang pertama untuk menentukan fungsi produksi. Fungsi produksi itu apa? Fungsi produksi kalau Anda belajar di mikro, itu adalah sebuah fungsi yang menunjukkan tingkat produksi pada berbagai tingkat penggunaan input. Jadi fungsi produksi itu sebenarnya, atau saya tuliskan dengan FP ya, kalau di mikro, fungsi produksi itu menunjukkan hubungan antara output dan input. Ya. Outputnya saya notasikan dengan total product, atau Anda boleh menulis dengan HI. Kalau di mikro disebut dengan total physical product, sama ya. TPP itu sama. TPP, total physical product, sama dengan HI. Sama dengan fungsi dari input. Inputnya itu ada 2 variabel, misalnya input X dan input Y. Jadi ada input, ada output. Ya. Kalau di mikro, itu misalnya Anda mengenal istilah, ini saya pikir sudah diberikan pengantar di mata kuliah pengantar mikro ya. Ada yang disebut dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Ya, sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara produksi dengan penggunaan inputnya. Inputnya itu biasanya adalah kapital dan labornya. Ya. Bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas itu A kali K pangkat alfa
L pangkat 1 min alfa. Atau X sama dengan A kali K alfa kali N beta. Di mana alfa plus betanya ini sama dengan 1. Ini kalau fungsi produksi kopdokrasi. Ya. Jadi sama, ini menggambarkan antara penggunaan input untuk menghasilkan sejumlah output. Ya. Kalau di mikro sekali lagi, itu kita kenal dengan kurva isokuan, ya, kurva isokuan. Kurva yang menunjukkan kombinasi penggunaan input dalam sebuah proses produksi. Kurva isokuan itu misalnya ini capitalnya, ini lebarnya. Nah, gini. Nih, kalau di konsumen itu disebut dengan kurva indifferent curve. Kombinasi konsumsi dua barang yang menghasilkan kepuasan yang sama besar. Ya, ini fungsi produksi. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ya. Total product atau kalau di mikro disebut dengan istilah total physical product. G sama dengan fungsi XY. Ya. Ya. Dari fungsi total product ini kita bisa menurunkan turunan parsialnya. Jadi turunan parsial marginal physical product untuk input X itu sama dengan turunan parsial X-nya untuk X-nya, ya, MPPX. Kemudian ada marginal physical untuk produk untuk input Y, ya, X untuk Y-nya. Ini sama dengan turunan TPP dibagi dengan, bukan dibagi ya, derivatif parsial total physical product untuk input X-nya, kemudian ini juga untuk input Y-nya. Ya. Kemudian ada juga average product, average physical product X, berarti TPP dibagi dengan X. Kalau average physical product Y, berarti TPP dibagi dengan Y-nya. Ya. Average physical product ini ya. MPP itu marginal physical product, marginal product ya kalau dalam bahasan kita kemarin. Kalau APP itu average product. Marginal product itu kan apa? Tambahan input yang digunakan untuk menghasilkan output. Ya. Jadi perubahan input untuk menghasilkan sejumlah tambahan output. Ya, itu namanya marginal physical product. Kalau average physical product APP itu total product dibagi dengan input yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Jadi konsepnya ini. Nah, bisa berikan contoh, ada di buku saya. Nanti Anda lihat ya. Kalau di buku baru ada di halaman 199. Misalnya, katakanlah diketahui fungsi produksi untuk suatu jenis barang tertentu adalah ini. Y sama dengan 4XY min 2X kuadrat min setengah Y kuadrat. Jika penggunaan faktor produksi Y-nya, ya, input Y-nya tetap, yaitu sebanyak 1 unit, sedangkan input X-nya penggunaannya berubah-ubah, berapakah output yang dihasilkan pada saat marginal physical product X-nya sama dengan 0. Ya. Dah, kalau kita selesaikan bagaimana? Ya, penggunaan input Y-nya dari sini dulu. Kalau Y-nya sama dengan 1, sekarang kita masukkan ke fungsi produksinya. Berarti Y sama dengan 4 kali X kali 1 min 2 kali X kuadrat min setengah kali 1 kuadrat. Berarti Y sama dengan 4X min 2X kuadrat min berapa? Setengah kali 1 min setengah. Ya, ini fungsi produksinya. Ya, sudah.
Dari fungsi produksi itu sekarang kita turunkan untuk X-nya, atau kita sebut dengan marginal physical product X-nya. Jadi kita cari dari MPPX-nya, itu berarti turunan Hi untuk X-nya. Berarti sama dengan berapa? 4 min 4X. Itu marginal physical product-nya. Ya, sekarang kita masukkan ke sini. Jika MPPX sama dengan 0, itu berarti 4 min 4X sama dengan 0. Ya, 4 sama dengan 4X. Kita pindah ke ruas sebelah kanan. Berarti X-nya sama dengan 1. Dah, X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya diketahui sama dengan 1, sekarang kita masukkan ke fungsi Hi-nya. Berarti Hi sama dengan 4 kali 1 min 2 kali 1 kuadrat min setengah. Berarti Hi-nya sama dengan 1,5. Ya. Ini untuk menjawab dari pertanyaan itu. Jadi berapa output yang dihasilkan pada saat marginal physical product X sama dengan 0, maka Hi-nya outputnya sama dengan 1,5. Ya. Outputnya sama dengan 1,5. Nah, ini contoh yang pertama. Ini saya bahas di buku saya, nanti Anda lihat ya. Di buku yang baru halaman 201. Nah, yang kedua. Ya. Dah, dari fungsi produksi ini sekarang kita akan membahas mengenai elastisitas produksi. Ya. Jadi kemarin kita membahas mengenai elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, ada elastisitas silang, ada elastisitas pendapatan. Sekarang elastisitas produksi. Elastisitas produksi itu merupakan persentase perubahan jumlah output yang dihasilkan yang disebabkan adanya perubahan penggunaan input dalam persentase tertentu. Elastisitas produksi, ya, secara matematis itu dapat dirumuskan, misalnya ini ya, elastisitas produksi katakanlah untuk barang X katakanlah ya, sama dengan X untuk Hi kali derivatif parsial fungsi Hi untuk X-nya. Ya, ini elastisitas produksi untuk input X. Kalau elastisitas produksi untuk input Y, berarti Y dibagi Hi kali turunan parsial fungsi Hi-nya untuk Y-nya. Jadi ini diperoleh dari bentuk Hi sama dengan fungsi dari X, Y. Ya. Jadi sama seperti halnya kita membahas materi yang kemarin, yaitu mengenai konsep elastisitas. Ya, sama. Jadi ini dari bentuk fungsinya, fungsi produksi, kemudian kita mencari elastisitas produksi untuk input X, elastisitas produksi untuk input Y. Artinya apa? Kita ingin mengukur berapa besar perubahan dari penggunaan input itu akan mampu mempengaruhi perubahan jumlah output yang dihasilkan. Ya. Sekarang saya berikan contoh, misalnya ini. Diketahui fungsi produksi ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut. Ya, ini fungsi produksinya. Hi sama dengan 4xy min x kuadrat. Ya. Di mana Hi adalah output, X dan Y adalah input yang digunakan. Pertanyaannya, berapakah elastisitas produksi untuk input X dan input Y bila input X yang
digunakan 1 unit dan input Y yang digunakan 1 unit. Jadi kita ingin menghitung elastisitas produksi untuk input X dan input Y jika diketahui jumlah input X dan input Y yang digunakan itu adalah 1 unit. Ya. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Ya. Karena X-nya sama dengan 1 dan Y-nya juga sama dengan 1, maka kita masukkan ke fungsi produksinya. Y sama dengan 4 kali 1 kali 1 min 1 kuadrat. Atau Y-nya sama dengan 3. Ya, 4 kurangi 1, 3. Dah, kalau Y-nya sudah diketahui, sekarang kita jawab yang pertama. Untuk mencari elastisitas input produksi X. Ya, itu berarti sama dengan X dibagi Y kali turunan parsial fungsi produksi untuk X-nya. X-nya sama dengan 1. Outputnya sama dengan 3. Sekarang kita cari turunan parsial fungsi Y untuk X-nya. Dari sini. Ini bisa kita turunkan 2. Y untuk X sama dengan min 2X. Kemudian yang kedua, untuk Y sama dengan 4X. Ya, 4X. Untuk Y-nya 4X. Untuk X-nya ini berapa? 4 ini. Ini saya ulang ya. Kalau kita turunkan untuk X-nya berapa ini? Kalau kita turunkan untuk X-nya berarti 4Y min 2X. Ya. Dah. Berarti Anda cari nih, atas produksi untuk input X berarti sepertiga kali turunan parsial fungsi Y untuk X-nya itu 4Y min 2X. Berarti sepertiga kali 4 kali 1 min 2 kali 1. Sepertiga kali 4 min 2. Berarti 2. 2 per 3. Ya. Jadi elastisitas produksi untuk input X-nya sama dengan 2 per 3. Sekarang kita cari untuk input Y-nya. Berarti Y dibagi Y kali turunan parsial fungsi Y untuk Y-nya. Y-nya 1 dibagi 3 kali, ini turunannya 4X. Berarti sepertiga kali 4 kali 1 sama dengan 4 per 3. Untuk Y-nya. Ini untuk X-nya. Jadi elastisitas produksi untuk penggunaan input X itu 2 per 3, kalau input Y 4 per 3. Ya. Yang paling penting adalah mengartikannya bagaimana. Mengartikan dari nilai elastisitas produksi input X maupun input Y-nya. Jadi kalau kita baca artinya, elastisitas yang didapat dari hitungan di atas artinya adalah sebagai berikut. Untuk elastisitas produksi input X, bila input X berubah sebesar 1%, maka untuk penggunaan input Y sebanyak 1 unit, outputnya akan berubah sebesar 2 per 3%. Tadi elastisitas input produksi X-nya kan sama dengan berapa? 2 per 3. Artinya itu, kalau input X-nya berubah 1%, untuk penggunaan input Y sebanyak 1 unit, outputnya akan berubah 2 per 3%. Begitu pula untuk elastisitas produksi input Y. Bila input Y-nya berubah sebesar 1%, maka untuk penggunaan input X sebanyak 1 unit, outputnya akan berubah sebanyak 4 per 3%. Ini yang penting harus Anda pahami cara membaca koefisien elastisitas produksi input X dan input Y. Ya, ini ya. Dah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang contoh yang kedua.
Misalnya saya mempunyai fungsi produksi kopdoglas. Ya, dalam konteks secara umum yang ditunjukkan oleh persamaan Y sama dengan 10 kali X pangkat 04 kali Y pangkat 0,6. Tunjukkan bahwa untuk setiap tingkat penggunaan input X dan Y, fungsi tersebut mempunyai elastisitas yang besarnya tetap. Jadi elastisitas yang besar tetap baik untuk input X maupun untuk input Y. Jadi besarnya tetap itu artinya ini, Anda perhatikan ya, pangkatnya ini mencerminkan besarnya elastisitasnya. Ya, nanti kalau kita cari apakah benar koefisien elastisitas untuk input X itu sama dengan 0,4, untuk input Y itu sama dengan 0,6. Jadi fungsi produksi kopdoglas, nanti kalau Anda melihat bentuknya seperti ini, kalau diminta untuk menentukan berapa koefisien elastisitas input X-nya sama dengan 0,4. Input Y-nya 0,6. Sekarang kita buktikan apakah benar X-nya sama dengan 0,4, Y-nya 0,6. Ya. Dah. Sekarang kita cari elastisitas produksi untuk input X. Ya. Rumusnya kan X dibagi Y kali berapa? Turunan parsial fungsi Y untuk X-nya. Ya. Nih. Sekarang saya turunkan dulu untuk Y-nya. Y sama dengan 10 X pangkat 0,4 kali Y pangkat 0,6. Kalau saya turunkan untuk X-nya berapa ini? 10 kali 0,4. 4 ya. 4X pangkat min 0,6 kali Y pangkat 0,6. Sekarang kalau satu turunkan untuk Y-nya. Berapa? 6X pangkat 0,4 kali Y pangkat min 0,4. Ini turunan parsialnya. Dah, sekarang kita masukkan ke elastisitas produksi untuk input X. Berarti X-nya berapa tadi? X-nya belum diketahui, berarti X dibagi Y. Y-nya itu adalah fungsi produksinya, 10X pangkat 0,4 kali Y pangkat 0,6 kali, ini, ya, 4X min 0,6 kali Y 0,6. Dah, Anda masukkan sekarang. Anda cari berapa? Ini berarti habis ya. 0,04,06 dengan 0, ini 0,2 ya, min 0,2 min 0,2 dengan 1 plus 0,2 0,8 ya, semua bilangan kalau dipangkatkan dengan bilangan 0, berapapun itu hasilnya akan sama dengan 1 ya. X pangkat 0,6 itu sama dengan 1, berarti sama dengan 4 nanti kalau kita cari ya. 4 dibagi 10 kan ya, 4 dibagi 10 sama dengan 0,4 ya. Yang kedua untuk elastisitas produksi Y-nya, berarti X dibagi Y dibagi Y kali turunan parsial untuk Y-nya. Nanti kalau kita masukkan Y-nya kita cari, Y-nya itu 10 X 0,4 kali Y 0,6 kali 6 X 0,4 kali Y 0,4. Nanti kalau kita cari 6/10 sama dengan 0,6. Jadi terbukti ini ya sama. Untuk X-nya 0,4, untuk Y-nya 0,6. Ini untuk membuktikan saja bahwa kalau bentuknya bilangan pangkat seperti ini, fungsi umum dari Cobb-Douglas, maka bilangan pangkatnya itu akan mencerminkan besarnya koefisien elastisitas produksi untuk masing-masing inputnya. Ya. Dah. Nih.
Sekarang yang berikutnya yaitu elastasitas parsial. Kita mengulang kembali di materi yang sudah saya berikan kemarin. Ya. Yang dimaksud dengan elastasitas parsial dari sebuah fungsi permintaan adalah membahas permintaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang semula dianggap tetap atau ceteris paribus dilepas. Artinya kita menganggap bahwa di luar harga barang dan pendapatan, kemudian harga barang itu sendiri, harga barang pendapatan dianggap tetap, maka akan berlaku fungsi permintaan yang saya buat modelnya menjadi seperti ini. Ya, X sama dengan ini ya, ini fungsi permintaannya. X sama dengan A min BBA plus CP dan seterusnya. Ini kalau dalam model matematik, kuantiti permintaan untuk produk A itu sama dengan fungsi dari harga barang A, harga barang B, dan pendapatan. Y itu pendapatan. Ada yang menulis dengan Y, ada yang menulis dengan I. Jadi misalnya begini, katakanlah permintaan terhadap apa misalnya? Terhadap tepung terigu itu sama dengan fungsi dari harga tepung terigu, harga barang lain, ya misalnya beras, dan pendapatan konsumen. Ya, kalau kita ingin melihat perubahan harga yang mempengaruhi permintaan terhadap produk itu sendiri, ini ya, PA terhadap GA, maka itu disebut dengan elastisitas permintaan parsial. Ya, elastisitas permintaan parsial. Jadi saya ulang, elastisitas permintaan parsial itu ingin melihat perubahan permintaan produk A karena perubahan harga barang itu sendiri. Ya, nanti sifat elastisitasnya ada 3 yang kemarin yang sudah kita bahas itu. Bersifat elastis, sama dengan 1, E-nya lebih kecil daripada 1. Ini elastis, unitary elastis, ini N elastis. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang pertama. Kalau kita ingin melihat perubahan permintaan terhadap sebuah produk karena perubahan harga barang lain, PB terhadap GA, maka ini disebut dengan elastisitas silang, cross elasticity. Ya, cross elasticity. Ya, nanti dilihat dari koefisiennya, ya, positif atau negatif. Ya, kalau itu positif, maka hubungan antar kedua barang itu adalah substitusi. Kalau negatif, hubungannya komplementer. Kalau nol, tidak berhubungan. Ya, barang yang tidak mempunyai hubungan. Kemudian yang ketiga, kita ingin melihat apakah pendapatan seseorang itu mempengaruhi terhadap permintaan terhadap sebuah produk. Jadi ini terhadap ini. Itu yang ketiga. Yang kedua ya. Ini disebut dengan elastisitas pendapatan. Ya. Nanti ada menunjukkan komoditi apa. Sama nanti. Kalau positif dan negatif. Kalau positif ini berarti menunjukkan bahwa kaitan antara pendapatan dengan jumlah barang yang dikonsumsi itu menunjukkan komoditi barang normal. Kalau negatif berarti barang inferior. Ya. Jadi 3 itu. Jadi 3 itu. Ya. Anda harus memahami rumusnya dulu, nanti saya buat rumusnya dari contoh soal ini ya.
untuk membuat rumusnya dulu. Ini harus dipahami rumusnya dulu. Ya, kita berikan contoh misalnya ya. Katakanlah ini, jika permintaan terhadap telur, permintaan terhadap telur ayam ras misalnya, ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut. 9.700 min 10 PA plus 3 BB plus 0,2 Y. HA itu adalah jumlah telur yang diminta, kemudian PA itu harga telurnya, kemudian BB itu harga daging ayam, Y itu pendapatannya. Jika Y-nya sama, pendapatannya sama dengan 2.000 dalam satuan uang misalnya, kemudian harga telurnya itu 400, harga daging ayamnya itu 200, berapakah elastisitas permintaan barang tersebut dan berapa besar elastisitas pendapatan dan elastisitas silangnya. Jadi 3 tadi kita mengukur elastisitas permintaan barang tersebut karena perubahan harga barangnya, kemudian mengukur besarnya perubahan permintaan telur karena perubahan harga daging ayam, kemudian yang ketiga mengukur perubahan permintaan terhadap telur karena perubahan pendapatan. Kemudian yang kedua, jika pendapatannya tumbuh sebesar 10% per tahun, berapa pertumbuhan jumlah telur yang diminta? Dah. Kalau kita selesaikan, yang satu dulu. Yang satu itu berarti kita mencari elastisitas permintaan dulu. Elastisitas permintaan. Yang penting Anda harus bisa menuliskan rumusnya. Ya, NA. Rumusnya itu berarti apa? Harga barang A dibagi kuantiti barang A dikalikan dengan turunan parsial barang A karena perubahan harga barang A itu sendiri. Dah, sekarang kita cari dulu untuk perubahan Hi karena ini yang pertama dari situ ya. Yang pertama kita cari dulu untuk Hi A karena PA. Berapa? Min 10. Yang kedua, Hi A karena perubahan harga barang B. 3. Yang ketiga, karena perubahan pendapatan 0,2. Dah, untuk mengingat. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal yang pertama. Elastisitas permintaan. Jadi kita ingin mengukur berapa persentase perubahan permintaan terhadap telur karena harga telur yang mengalami perubahan. Ya, PA-nya berapa tadi? PA-nya diketahui 400. HA-nya berapa? Nah, kita cari. Anda masukkan ke sini. Kalau Y-nya 200, PA-nya 400, PB-nya 200, H-nya ketemu berapa? Berarti 9.700 min 10 kali 400 min plus 3 kali 200 plus 0,2 kali 20.000. Berarti H-nya ketemu berapa? Kalau dicari. Ya, ini Anda cari berapa? Misalnya ketemunya 10.300 katakanlah ya. Berarti kita masukkan ke sini 10.300 kali turunan parsial VA untuk PA-nya ini min 10. Berarti min 4.000 dibagi dengan 10.300 sama dengan min 0,38. Minus 0,38. Ini artinya negatif ini kita abaikan ya. Untuk cara membaca nilai koefisien. Ini berarti lebih kecil daripada 1. Karena lebih kecil daripada 1, maka permintaan terhadap telur itu cenderung bersifat inelastis. Inelastis artinya
permintaan terhadap telur itu tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan harga telur itu sendiri. Itu namanya inelastis. Lebih kecil daripada 1. Ya, 0,38. Nah, itu elastisitas permintaan. Yang kedua, sekarang kita ingin mengukur elastisitas silang dan elastisitas pendapatannya. Yang kedua, elastisitas silang. Jadi AB, elastisitas silang untuk permintaan barang A karena perubahan harga barang B. Rumusnya PB dibagi kuantiti barang A dikalikan dengan kuantiti barang ini terhadap harga barang B-nya. PB-nya tadi berapa? Harga barang B-nya. Harga barang B-nya tadi itu 200. Ya, kemudian kuantitinya ketemu 10.300 kali turunan parsialnya tadi adalah 3. Berarti 600 dibagi 10.300 sama dengan 0,058. Ya, positif. Karena positif, maka antara barang A dan barang B itu berhubungan substitusi. Ya, saling menggantikan. Artinya apa substitusi itu? Kalau harga, misalnya katakanlah tadi harga apa? Harga daging ayam itu naik sebesar 1%. Ya, kalau harga daging ayam itu naik sebesar 1%, maka permintaan terhadap telur itu juga akan mengalami kenaikan sebesar 1% kali 0,058 atau sama dengan 0,058%. Ya, itu artinya begitu. Yang penting Anda bisa menerjemahkan artinya apa. Ya, jika PB itu naik, harganya naik 1%, maka kuantiti barang A yang diminta itu juga akan mengalami kenaikan sebesar berapa? 1% kali 0,058 atau 0,058%. Ya, substitusi. Kenaikan harga barang yang satu akan mengakibatkan kenaikan permintaan terhadap barang yang lain. Itu substitusi. Ya. Nah, kemudian yang kedua. Yang ketiga ini ya. Yang ketiga, elastisitas pendapatan. Y katanya ya, rumusnya Y dibagi X kali turunan parsial X untuk Y-nya. Y-nya berapa tadi? Pendapatannya adalah 20.000 dibagi dengan pendapatannya ya 10.300 kali berapa tadi? 0,2. Berarti pendapatannya sama dengan kalau dicari 0,39. Ya, karena positif maka ini menunjukkan positif komoditi atau barang normal. Barang normal. Barang normal itu adalah preferensi yang ditunjukkan ketika pendapatan seorang mengalami kenaikan, maka konsumsi terhadap barang tersebut juga akan mengalami kenaikan. Itu namanya barang normal.
Tapi kalau negatif, itu preferensi yang menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan akan menurunkan permintaan terhadap barang tersebut. Itu namanya barang inferior. Ya. Dah. Ntar ini. Ini yang ke berapa? Kurang satu ya. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Ini saya entry dulu. Dah. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tadi adalah jika pendapatan konsumennya tumbuh sebesar 10%, ya. Jadi delta Y-nya itu tumbuh sebesar 10%. Berapa pertumbuhan jumlah yang diminta? Delta H-nya itu sama dengan berapa? Ya. Kalau rumus aslinya tadi kan begini, elastisitas pendapatannya itu sama dengan Y dibagi H kali turunan parsial fungsi H untuk Y-nya. Kan ini. Ya. Ini sebenarnya terkait dengan pertanyaan nomor 1 tadi. Pesannya elastisitas pendapatannya tadi ya. Elastisitas pendapatannya tadi kan 0, berapa? 0,39 kan ya. 0,39. Ya. Ya, jika ini saya ulang, elastisitas pendapatannya tadi 0,39. Jadi kalau ini mengalami perubahan sebesar 10%, berapa besar perubahan permintaannya? Nah, kita masukkan ke sini. Ini kalau saya buat dalam bentuk lain, atas pendapatannya sama dengan Y dibagi ini perubahan Y ya kali H kan ya. Bentuknya lain kan sama seperti ini. Dah. Yang kita cari adalah perubahan ini. Ya, perubahannya ini. Bisa pindah ke row sebelah kiri, berarti ini sama dengan perubahan kan ya. Ini sama dengan, ini saya pindah ke sini. Berarti elastisitasnya kali perubahannya kan ya. Perubahan Y karena Y-nya ini. Ya. Yang kita cari ini perubahannya ini. Ya. Kalau dilimitkan kan sama dengan turunan parsialnya. Ya, elastisitas pendapatannya itu sama dengan 0,39 kali perubahannya sama dengan berapa? 10%. Berarti berapa? 0,0 ya. 0 berapa ini? Coba kita hitung. 0,039 ya. 0,039. Jadi perubahannya itu 0,39 atau sama dengan berapa? Kalau dinyatakan dalam bentuk persen sama dengan 3,9%. Ya, 3,9%. Jadi kita ulang lagi ya, kita cek. Kan elastisitas pendapatannya tadi 3,9 dikalikan dengan 10% kali 0,1. 0,10% ya. Berapa? 0,39 kali 10/100.
0,039 ya. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk persentase sama dengan 3,9%. Ya. Jadi ini sekali lagi saya ulang ya. Kalau pendapatannya itu berubah sebesar 10% atau mengalami kenaikan sebesar 10% dari 0,39 ini, berapa besar perubahan jumlah barang yang dikonsumsi atau yang diminta. Berarti rumusnya kita rubah, ini yang kita cari. Berarti elastisitas pendapatannya dikalikan dengan perubahan pendapatannya 10% tadi itu. 0,39 kali 10% sama dengan 0,039. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk persentase sama dengan 3,9%. Ya. Ya, bukan tidak salah. Dah ya. Dah, yang terakhir. Sekarang yang terakhir produksi gabungan. Produksi gabungan. Produksi gabungan ini adalah sebuah konsep untuk menentukan besarnya keuntungan yang diterima produsen untuk dua macam produk yang dihasilkan. Jadi misalnya begini, katakanlah ada sebuah perusahaan itu menghasilkan dua macam output, ya, barang A dan barang B katakanlah. Maka untuk menghasilkan dua barang itu dikeluarkan yang namanya biaya, yang kita sebut dengan joint product. Ya. Produsen dalam hal ini, karena dia menghasilkan dua macam produk, maka dia akan menghadapi kurva permintaan. Ya, katakanlah output barangnya A dan barang B, kemudian HA-nya adalah jumlah barang H dan HB-nya adalah jumlah barang B. Maka dari ini kita bisa menentukan, misalnya untuk barang A ini, barang A yang dijual itu nanti akan dicerminkan oleh penerimaan penjualannya. TRA sama dengan PA dikalikan dengan HA. Ya. Kemudian untuk B-nya ini TRB sama dengan PB kali HB. Ya, nanti ini akan mencerminkan besarnya penerimaan penjualan. TR-nya sama dengan penjumlahan dari TRA plus TRB. Ya. Kalau diketahui fungsi biayanya ini, maka kita akan bisa menentukan labanya. Laba sama dengan TRA min TC. Atau sama dengan TRA plus TRB. Ini bukan TRA ya, TR. Ini min F HA HB atau sama dengan PA kali HA plus PB kali HB min F HA HB. Nah, ini fungsi labanya. Ya. Tujuan produsen kan ingin memaksimumkan keuntungan. Jadi sama seperti kemarin ini. Agar labanya maksimum, maka turunan parsial fungsi laba untuk HA-nya harus sama dengan 0 dan laba untuk B-nya juga sama dengan 0. Itu yang disebut dengan necessary condition-nya. Sufficient condition-nya itu dilihat dari turunan parsial keduanya. Maksimum itu karena tujuannya adalah maksimum, maka turunan parsial keduanya harus lebih kecil daripada 0. Ya.
Kalau model permintaannya seperti ini menunjukkan bahwa produsen berada dalam pasar monopoli. Kemarin kan sudah saya jelaskan beberapa hal itu. Perbedaan antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna itu terkait dengan harga jual produknya. Harga jualnya. Kalau harga jualnya itu mencerminkan fungsi permintaan pasar, itu cenderung produsen di dalam pasar monopoli. Tapi kalau harga jual produknya itu sifatnya given, ya tetap misalnya, katakanlah P sama dengan 100, maka itu cenderung produsen berada dalam pasar persaingan sempurna. Ya, contoh misalnya ini ya, sambil di buku saya sekali lagi. Katakanlah fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut. Untuk barang A dan barang B, fungsi biayanya ini. Tentukan jumlah dan harga yang akan memaksimumkan keuntungan. Berapa ini? Dah. Sekarang kita cari penerimaan penjualan dari barang A. TRA sama dengan BA kali HA. BA-nya kan diketahui nih. 72 min 6 HA kali HA. Berarti sama dengan 72 HA kali min 6 HA kuadrat. Sekarang dari produk B berarti PB kali HB. 80 min 10 HB kali HB. Berarti sama dengan 80 HB min 10 HB kuadrat. Berarti TR-nya itu sama dengan penjumlahan TRA plus TRB. Atau sama dengan 72 HA min 6 HA kuadrat plus 80 HB min 10 HB kuadrat. Ini TR-nya. Ya. Kalau TR-nya diketahui ini, TC-nya diketahui ini, ya ini TC-nya, maka kita bisa menentukan fungsi labanya. Laba itu sama dengan TR min TC. Dah. Berarti berapa labanya? 72 HA min 6 HA kuadrat plus 80 HB min 10 HB kuadrat min TC. TC-nya ini ya, yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. 2 HA kuadrat min 4 HA kali HB min 6 HB. Ya. Nah, sekarang tujuan produsen itu adalah memaksimumkan keuntungan. Agar labanya maksimum, maka ya, yang pertama turunan fungsi laba untuk HA-nya harus sama dengan 0. Ya, Anda lihat ke yang ini tadi. Ya, ini. Anda turunkan untuk yang HA. Yang untuk HA. Kalau diturunkan berapa? Ya. Misalnya kalau diturunkan, nah ya. Kalau diturunkan berapa? Anda cari ini, Anda lihat dari persamaan labanya ini. Ya, ini Anda turunkan berapa? Nah, kalau diturunkan berapa? Jadi kalau saya turunkan untuk HA-nya itu ketemunya ya 72 min
12QA min 4QA min 4QB sama dengan 0. Ya, misalnya seperti ini. Atau 72 sama dengan ini, negatif 16 dipindah ke ruas kanan menjadi 16QA plus 4QB. Ya, ini persamaan yang pertama. Sekarang kita turunkan untuk QB-nya sama dengan 0. Ya, kita cek ke sini. Dari sini ya. Kita cari yang memiliki variabel QB. Ini misalnya kita turunkan menjadi 80 min 20 QB min 4 QA min 6. Ya, jadi kalau kita turunkan ini 80 min 20 QB min 4 QA min 12 QB sama dengan 0. 80 sama dengan 32 QB plus 4 QA. Ya, persamaan yang kedua. Dah. Kalau sudah, sekarang Anda eliminasikan persamaan yang pertama dan kedua. Jadi 16 QA plus 4 QB sama dengan 72. Ini 4 QA plus 32 QB sama dengan 80. Dah, nanti Anda cari. Dengan menggunakan metode substitusi boleh, ya. Dengan menggunakan metode eliminasi boleh. Nanti kalau kita cari QA-nya itu ketemunya katakanlah 4. QB-nya ketemunya 2. Ya. QA-nya B. Bisa saya kira ya Anda mencari pakai metode substitusi dan eliminasi. Nanti Anda cari sendiri. Ya. Dah, kalau ketemu QA-nya 4, QB-nya 2, berapa besar labanya? Ya, Anda masukkan. Labanya sama dengan berapa? Nanti masukkan ke persamaan ini. Ya. Anda masukkan ke persamaan labanya ini. Ketemunya berapa? Ya. Dan kalau dicari nanti labanya langsung saya hitung aja ya, dimasukkan ketemunya 224. Ya, 224. Dah. Itu namanya produksi gabungan. Nanti dikembangkan lagi di buku saya itu ada yang disebut dengan price diskriminan, diskriminasi harga. Diskriminasi harga itu biasanya dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk monopoli. Jadi menjual produk yang sama dengan harga yang berbeda untuk area pasar yang berbeda. Itulah keuntungan dari produsen monopoli. Ya, biasanya seperti itu. Untuk produk yang sifatnya monopoli, ya. Kalau produk yang sifatnya monopolistik, persaingan sempurna, tidak bisa. Contoh misalnya katakanlah industri apa yang cenderung bersifat monopoli. Kalau monopoli ekstrim jarang ya, tapi cenderung bersifat monopoli banyak. Ya, ke arah mendekati bentuk monopoli. Misalnya industri semen. Industri semen itu cenderung bersifat monopoli. Dia bisa menjual produk yang sama dengan harga yang berbeda karena perbedaan pasar regionalnya. Jadi semen Gresik katakanlah kalau itu dijual di Jawa Timur dengan dijual di Bali akan berbeda harganya.
sehingga juga akan bisa memberikan penerimaan penjualan yang berbeda meskipun ongkos produksinya sama, biaya produksinya kan satu. Yaitu yang disebut dengan diskriminasi harga. Nanti silakan dipelajari di buku saya. Tapi prinsip kerjanya hampir sama seperti produksi gabungan. Ya, itu saya kira untuk mengulang konsep turunan parsial pada materi kita pada hari ini. Ya. Nah, kemudian untuk tugasnya, silakan nanti Anda kerjakan di buku saya. Ada di halaman 116, buku yang lama ya. Buku yang baru, yang terbaru boleh. Yang terbaru bukan yang buku tebal, tapi yang agak tipis ya. Itu ada di halaman 116. Nomor 1, 2, 5, dan 6. Saya ulang. Di buku saya yang baru tahun 2020 ya. Itu ada di halaman 116 nomor 1, 2, 5, dan 6. Kemudian yang kedua di halaman 124. Soal nomor 2, kemudian 3A, 3B, nomor 4, dan nomor 5. Ya, silakan dikerjakan. Ya, jadi ini merupakan materi terakhir dari keseluruhan materi untuk matematika 1. Ya. Untuk beberapa subbahasan, terutama turunan parsial, nanti akan saya ulang kembali ketika masuk di materi matematika lanjutan. Ya, untuk memantapkan konsep turunan parsial nanti kita ulang kembali di materi ekonomi matematika lanjutan. Ya. Untuk matematika 1 saya kira cukup sampai dengan bahasan turunan parsial, kemudian menentukan maksimum minimum fungsinya, kemudian menentukan ya maksimum tanpa kendala. Karena ada dua sebenarnya. Mengoptimumkan sebuah fungsi tanpa kendala seperti ini ya. Ini tanpa kendala, kemudian nanti ada bahasan mengoptimumkan sebuah fungsi dengan batasan fungsi yang lain. Ya. Nah, saya kira itu. Silakan dikerjakan di buku saya halaman 116 nomor 1, 2, 5, 6, halaman 124 nomor 2, 3A, 3B, 4, 5. Kalau Anda kesulitan tidak memegang buku fisik saya, sekali lagi silakan dibuka di e-book. Anda harus punya. E-booknya harus punya. Karena itu gratis ya. Kalau sampai akhir semester Anda tidak punya buku fisik ya saya kira agak berat. Minimal harus punya buku fisik, buku e-booknya. Karena itu buku gratis. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Sekali lagi selamat belajar, selamat mengerjakan soal. Yang moga-moga Anda bisa sukses dan yang penting sehat selalu. Tetap di rumah. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.